Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Kami adalah orang berdosa, tetapi Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau datang dan barang siapa percaya kepadamu, Engkau memberikan 3 hadiah istimewa yang tidak dapat diukur oleh emas perak manapun, yaitu pengampunan, pemenuhan, dan kemerdekaan. Tuhan Yesus, ajari kami agar kami mengerti hal ini, karena bukanlah emas perak yang kami inginkan, tetapi hal yang lebih besar dari emas dan perak. Tuhan Yesus, buka hati kami agar jemaat-Mu mengerti hal ini. Terima kasih, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, saudara, hari ini penting. Karena kalau misalnya kita ajak orang ke gereja, mereka tanya, kalau kita percaya Yesus, apa yang Yesus berikan kepada kita? Apa untungnya ikut Yesus? Nah, pengajaran hari ini akan menjawab semua itu. Kalau ikut Yesus, apa yang kita dapatkan? Ya, satu, saudara, hadiah istimewa dari Yesus. Saudara, ini adalah bagian kedua dari Injil Markus. Oke. Kita telah mulai dengan pengajaran pertama bahwa Yesus adalah hamba Allah. Ya, Dia kemana-mana menyebar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengajar, melakukan mujizat. Nah, dengan kecepatan luar biasa, berita menyebar bahwa Tuhan Yesus yang melakukan mujizat telah datang ke satu kota namanya Kapernaum. Dan kemanapun Tuhan kita pergi, banyak orang berkumpul. Mereka ingin melihat Dia menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Seandainya mereka tertarik pada hal yang paling penting, yaitu pesan Injilnya, orang banyak ini akan menjadi penyemangat bagi Yesus, dorongan bagi Yesus. Namun, Yesus tahu bahwa kebanyakan dari mereka berpikiran dangkal dan buta terhadap kebutuhan mereka sendiri. Seringkali Tuhan Yesus merasa perlu meninggalkan kota dan pergi ke padang gurun untuk berdoa. Saudara, setiap hamba Tuhan harus mengikuti teladan Tuhan Yesus dan mengambil waktu jauh dari orang-orang. Alone with God, saudara, menyendiri dengan Tuhan untuk bertemu dengan Bapa dan mendapatkan penyegaran serta kekuatan melalui doa. Saudara, kini waktunya telah tiba bagi Yesus untuk menunjukkan kepada orang-orang tentang apa sebenarnya pelayanannya. Bagaimanapun juga, Dia datang untuk melakukan lebih dari sekedar meringankan penderitaan orang sakit dan orang yang kerasukan setan. Mujizat-mujizat itu memang sungguh menakjubkan. Namun, saudara, bukan itu yang terpenting. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang bisa dialami orang-orang, yaitu mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, tetapi saudara, untuk memahami hadiah istimewa dari Yesus, kita perlu memahami pelajaran rohani yang ada di balik mujizat jasmani yang Dia lakukan. Oke, saudara, pelajaran rohani yang ada di balik mujizat jasmani yang Dia lakukan. Pada bagian ini, Tuhan Yesus memperjelas bahwa Dia datang untuk memberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya 3 hadiah yang luar biasa. Yang pertama adalah pengampunan. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Yang kedua adalah pemenuhan atau kepuasan. Markus 2 ayat 13 sampai 22. Yang ketiga adalah kemerdekaan. Markus 2 ayat 23 sampai Markus 3 ayat 12. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Ya, mungkin rumahnya Tuhan Yesus, mungkin rumahnya Simon Petrus ya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak.
Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Saudara, apakah peristiwa ini terjadi di rumah Yesus sendiri? Karena di sini dikatakan Yesus ada di rumah, atau di rumah Petrus tidak dijelaskan. Karena keramatamahan merupakan salah satu hukum dasar di timur, penduduk Kapernaum tidak menunggu undangan, melainkan berbondong-bondong datang ke rumah tersebut. Ini berarti bahwa beberapa orang benar-benar membutuhkan, tetapi tidak dapat berada cukup dekat dengan Yesus untuk menerima bantuannya. Namun 4 teman dari seorang pria lumpuh memutuskan untuk menurunkan teman mereka melalui atap, percaya bahwa Yesus akan menyembuhkannya, dan Yesus melakukannya. Saudara, yang penting bukan mujizat penyembuhan ini, saudara. Mujizat penyembuhan ini memberi Tuhan Yesus kesempatan untuk mengajarkan pelajaran penting tentang pengampunan, saudara. Perhatikan pemandangan ini menurut sudut pandang Tuhan Yesus. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat 4 pria di atap bersama teman mereka yang sakit. Rumah-rumah memiliki atap datar, yang biasanya dapat diakses melalui tangga luar. Tidaklah sulit untuk melepaskan ubin, bila, dan rumput yang membentuk atap dan membuat bukan yang cukup besar agar temannya dapat masuk ke dalam matrasnya. Saudara ya. Jadi kita harus tahu rumah di Timur Tengah itu bentuknya itu bukannya kayak kita genteng seperti itu, tapi dia lurus, mau buka satu ini mudah, saudara. Dan di luar itu ada tangga, mereka bisa naik tangga, naik ke atas, barusan begini ya. Nah saudara, yang penting di sini adalah kita harus mengagumi beberapa karakteristik orang-orang ini. Sifat-sifat yang seharusnya menandai kita sebagai penjala manusia. Salah satu alasannya adalah karena mereka sangat prihatin terhadap teman mereka, mempunyai rasa prihatin terhadap teman mereka, dan ingin melihat dia dibantu. Mereka mempunyai iman untuk percaya bahwa Yesus dapat dan memenuhi kebutuhannya. Jadi mereka tidak sekedar berdoa mengenai hal itu, namun mereka menaruh perhatian pada doa mereka, dan mereka tidak membiarkan keadaan sulit mematahkan semangat mereka. Mereka bekerja sama dan berani melakukan sesuatu yang berbeda, dan Yesus menghargai upaya mereka. Betapa mudahnya kalau orang yang 4 orang temannya berkata sama teman lumpuhnya, "Wah, tidak ada gunanya untuk menemui Yesus hari ini. Rame banget, nggak bisa masuk. Mungkin kita bisa kembali besok." Tapi mereka sampai melakukan hal yang berbeda, dan ini membuktikan iman mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat ke bawah, dia melihat orang lumpuh itu terbaring di atas tikarnya.
Dan Yesus langsung menuju ke inti permasalahan orang tersebut, yaitu dosa. Ya, saudara. Saudara, memang tidak semua penyakit disebabkan oleh dosa. Ya. Namun ternyata kondisi orang ini adalah akibat dari ketidaktaatannya kepada Allah. Ini dijelaskan di Yohanes 9 ayat 1 sampai 13 ya. Yang bahkan sebelum dia menyembuhkan tubuh orang tersebut, Yesus menyampaikan damai sejahtera ke dalam hati orang tersebut dan mengumumkan bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Saudara, pengampunan adalah hadiah istimewa terbesar yang pernah Yesus lakukan. Ini memenuhi kebutuhan besar kita, saudara. Kebutuhan terbesar. Harganya paling mahal. Dan itu membawa berkat terbesar dan hasil yang paling bertahan lama. Ketika Yesus melihat sekeliling dan melihat para pengkritik, yaitu orang-orang Farisi yang datang untuk memata-matainya, para pemimpin agama itu tentu mempunyai hak untuk menyelidiki pelayanan guru baru ini. Karena kehidupan keagamaan bangsa tersebut berada di pengawasan mereka. Namun mereka seharusnya datang dengan hati dan pikiran yang, oh ini benar, dengan hati pikiran terbuka, mencari kebenaran, bukan dengan pikiran kritis, mencari ajaran sesat. Saudara, beberapa sikap negatif yang pernah terjadi di Yudea kini telah menyerbu di Galilea. Ini adalah awal dari perlawanan resmi yang pada akhirnya berujung nanti, saudara, pada penangkatan dan kematian Tuhan Yesus. Ini awal. Kenapa? Saya akan jelaskan. Saudara, Tuhan Yesus sang hamba sekarang begitu populer sehingga para pemimpin Yahudi tidak berani untuk mengabaikan dia. Dipantau, saudara. Padahal mereka pasti datang lebih awal untuk pertemuan tersebut karena mereka berada tepat di lokasi. Ketika Yesus melihat di dalam, dia melihat semangat yang kritik di dalam hati mereka dan mengetahui bahwa mereka menuduh dia melakukan penghujatan terhadap Allah. Mengapa dia menuduh Yesus melakukan penghujatan terhadap Allah? Karena bagaimanapun juga orang Yahudi tahu bahwa hanya Tuhan yang hanya bisa mengampuni dosa. Tetapi Yesus baru saja memberitahu orang lumpuh itu bahwa dosanya telah diampuni. Saudara, Yesus mengaku sebagai Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Namun saat berikutnya dia membuktikan dirinya sebagai Tuhan dengan membaca hati mereka dan memberitahukan apa yang mereka pikirkan. Saudara, di Yohanes 2:25 dikatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, karena mereka ingin bernalar tentang berbagai hal, dia memberi mereka sesuatu untuk direnungkan. Mana lebih mudah? Menyembuhkan orang ini atau mengatakan kepadanya bahwa dia sudah diampuni? Tentu saja lebih gampang untuk mengatakan dosamu telah diampuni. Karena tidak ada yang bisa membuktikan apakah pengampunan itu benar-benar terjadi atau tidak. Jadi, untuk mendukung perkataan Yesus bahwa dosamu telah diampuni, Yesus segera menyembuhkan pria itu dan menyuruhnya pulang. Saudara, yang penting bukan kesembuhan tubuh manusia itu. Kesembuhan tubuh manusia hanyalah ilustrasi dan demonstrasi kesembuhan jiwanya, saudara, dari dosa. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentu saja tidak dapat menyembuhkan orang tersebut atau mengampuni dosa-dosanya, sehingga mereka terjebak dalam perangkap mereka sendiri dan dikutuk oleh pikiran mereka sendiri. Saudara, Yesus meneguhkan keilahiannya tidak hanya dengan bicara dosamu telah diampuni, tidak hanya dengan mengampuni dosa manusia dan menyembuhkan tubuhnya, namun juga dengan memberikan gelar anak manusia pada dirinya. Gelar ini digunakan 14 kali dalam Injil Markus dan 12 diantaranya ditemukan setelah Markus 8 ayat 29 ketika Petrus mengakui Yesus sebagai Kristus dari Allah. Anak manusia ini jelas merupakan gelar mesianik, ya,
Dan orang-orang Yahudi itu udah tahu dan menafsirkannya seperti itu. Dia mengatakan anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Jelas-jelas Tuhan Yesus sudah mengatakan dia adalah Tuhan. Dan dia buktikan dengan menyembuhkan orang lumpuh itu. Yesus menggunakan gelar ini sekitar 80 kali dalam Injil. Saya bacakan Daniel 7 ayat 13. Ya, ini adalah profetik dari Nabi Daniel. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Lalu ia kepada yang lanjut usianya itu, ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel lagi menubuatkan siapa? Yesus Kristus. Saudara, seandainya para pemimpin agama membuka hati mereka terhadap kebenaran ini, ya, apa yang bisa mereka pelajari? Salah satu alasannya adalah mereka bisa belajar bahwa dosa itu seperti penyakit dan pengampunan itu seperti memulihkan kesehatan Anda. Ini bukan kebenaran baru, karena kitab suci Perjanjian Lama menyatakan hal yang sama. Saudara, Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Siapa yang bisa mengampuni kesalahan? Hanya Tuhan. Pemazmur bilang, siapa yang bisa menyembuhkan penyakitmu? Hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus buktikan dengan mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu telah diampuni, dan orang itu disuruh bangkitlah dan angkatlah tilammu. Saudara, hal ini itu diperlihatkan kepada orang Farisi itu di depan mata mereka. Mereka yang telah belajar Perjanjian Lama. Mereka juga dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus dari Nazaret memang adalah juru selamat yang memiliki wewenang untuk mengampuni dosa. Dan dosa mereka sendiri dapat diampuni. Sungguh, karena kekerasan hati mereka, karena keegoisan hati mereka, sungguh suatu kesempatan yang mereka lewatkan ketika mereka datang ke pertemuan tersebut dengan semangat kritik, bukan dengan hati yang bertobat, saudara. Saudara, ini hadiah terbesar, saudara. Mari kita buka hati untuk menerima pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, hadiah yang kedua yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus adalah pemenuhan. Mari kita baca Markus 2 ayat 13 sampai 22. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Datanglah orang-orang mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu sedang bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa.
Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabikannya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besar koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggurnya itu dan kantong dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara, segera menjadi jelas bahwa Yesus dengan sengaja bergaul, berteman, mengasosiasikan dirinya dengan siapa, saudara? Orang-orang yang buangan dalam masyarakat Yahudi. Bukan saja menjadi sahabat atau mengasosiasikan dirinya kepada orang-orang yang buangan, dia bahkan memanggil seorang pemungut cukai untuk menjadi salah satu muridnya. Kita tidak tahu bahwa orang Lewi adalah orang tidak jujur. Ya, kita tidak tahu apakah dia jujur atau tidak. Meskipun sebagian besar pemungut pajak adalah orang yang jujur. Namun kenyataan bahwa ia bekerja untuk Herodes Antipas dan Romawi sudah cukup untuk mempermalukannya di antara orang-orang Yahudi yang setia. Namun ketika Yesus memanggilnya, Lewi tidak membantah atau menunda. Dia bangkit dan mengikuti Yesus. Meskipun dia tahu bahwa Roma tidak akan pernah mengembalikan pekerjaannya jika ia berniat untuk mengikuti Yesus. Ya, dia membakar segala sesuatu. Dia meninggalkan segala sesuatu, saudara. Segala sesuatu dia tinggalkan dan menerima nama baru, yaitu Matius. Jadi Injil Matius itu ditulis oleh Lewi, saudara, ya, pemungut cukai, yang namanya diganti menjadi Matius, yang artinya pemberian Allah. Dan dengan antusias mengundang beberapa temannya yang berdosa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang Yahudi seperti dirinya yang tidak menaati hukum atau terlihat sangat tertarik pada hal-hal keagamaan. Dan orang-orang inilah yang ingin dijangkau oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak menaati hukum atau terlihat yang sangat tertarik sama hal-hal agama. Tentu saja para ahli-ahli Taurat harus ada di sana. Untuk apa? Mantau. Tetapi Tuhan Yesus tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan mereka untuk mengajar mereka tentang dirinya dan pekerjaan rohani yang harus dilakukannya. Tuhan Yesus menjelaskan misinya, yaitu pemenuhan. Dia adalah yang memenuhi hukum Taurat dengan menggunakan 3 perbandingan yang menarik. Pertama, saudara, dia menggunakan gambar tabib. Jadi Yesus tidak menganggap orang-orang buangan ini, pemungut cukai, orang-orang berdosa ini tertolak. Meskipun mereka telah dikucilkan oleh para pemimpin agama. Teman-teman Matius adalah pasien yang membutuhkan seorang tabib. Dan Yesus adalah tabib tersebut. Kita telah melihat bahwa dosa dapat diumpamakan dengan penyakit dan pengampunan dapat disamakan dengan pemulihan kesehatan Anda. Sekarang kita dapat melihat bahwa juru selamat kita dapat diumpamakan dengan seorang dokter, seorang tabib. Dia datang ketika kita membutuhkan. Dia membuat diagnosis yang sempurna. Dia memberikan kesembuhan yang final dan menyeluruh. Dia juga bayar ongkos dokter kita. Dia adalah seorang tabib yang luar biasa. Namun saudara, kita harus tahu ada 3 jenis pasien yang penyakit dosanya tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pertama adalah pasien yang tidak mengenal dia. Yang kedua adalah pasien yang mengetahui tentang dia namun menolak untuk percaya kepadanya. Yang ketiga adalah pasien yang tidak mau mengakui bahwa sebenarnya mereka membutuhkan Yesus. Saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi termasuk dalam kategori yang ketiga. Sama seperti orang-orang berdosa yang menganggap dirinya bisa sendiri, yang benar pada masa kini. Wah, saya kaya, saya nggak butuh Tuhan. Mau penyakit saya bisa terbang ke Singapura, cek, yang penting ada duit katanya. Oke. Nah,
Ada lagi orang yang menganggap saya udah benar, saya nggak butuh Tuhan Yesus gitu loh. Nah, kita nggak tahu bahwa kita sendiri itu sebenarnya sangat berdosa, saudara. Jadi, kecuali kita ngaku bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang layak nanti menerima penghakiman Allah, kita tidak dapat diselamatkan. Karena hanya tabib Yesus yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Saudara, pada zaman Yesus dan juga pada zaman para nabi, ada orang yang mengklaim dapat memberikan penyembuhan rohani kepada orang-orang, namun pengobatannya tidak efektif. Oleh karena itu, pada zaman Yeremia menegur para imam dan nabi palsu pada zamannya karena mereka adalah tabib yang tidak berguna dan hanya memberikan harapan palsu kepada bangsanya. Oke, saudara. Yang kedua, dia gambar pemenuhan dengan gambar mempelai pria. Ya. Meskipun pertanyaan pertama yang mereka ajukan berkaitan dengan jenis pergaulan yang Yesus pertahankan, yaitu ia makan bersama pungut cukai. Pertanyaan kedua, mereka mengangkat persoalan, mengapa Yesus nggak puasa? Mengapa Yesus bersenang-senang pada murid-muridnya saat puasa? Tingkah laku Yesus dan murid-muridnya tampaknya tidak pantas. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang keras kepala, agak tertutup. Namun, Yesus menerima undangan makan dan menikmati hospitality sosial. Tentu saja murid-murid Yohanes merasa sedikit tersinggung melihat Yesus ada di sebuah pesta, bahkan di rumah orang berdosa, di rumah pemungut cukai. Ya. Dan murid-murid orang Farisi yang saleh segera ikut kebingungan dengan mereka. Yesus telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia datang untuk mempertobatkan orang-orang berdosa dan bukan untuk memuji orang-orang yang menganggap dirinya benar. Sekarang dia mengatakan kepada mereka bahwa dia datang untuk membawa kegembiraan, bukan kesedihan. Saudara, berkat legalisme yang diberlakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, berkat hukum Taurat, agama Yahudi itu menjadi suatu hal yang sangat memberatkan, saudara. Orang-orang miskin terbebani oleh peraturan dan ketetapan yang tidak mungkin ditaati. Saudara, hidup tidak seharusnya menjadi pemakaman, saudara. Yesus memberitahu mereka, Tuhan Yesus ingin hidup Anda menjadi pesta pernikahan. Karena apa? Saya adalah mempelai pria. Akulah mempelai pria dan orang-orang ini adalah tamu pernikahanku. Bukankah tamu itu harus dijamu saat makan? Orang-orang Yahudi tahu bahwa pernikahan adalah salah satu gambaran yang digunakan dalam perjanjian lama untuk membantu menjelaskan hubungan Israel dengan Allah. Mereka telah dipersunting dengan Allah dan mereka hanya milik Dia. Ketika bangsa tersebut berpaling kepada dewa-dewa asing, seperti yang sering mereka lakukan, mereka telah melakukan perzinahan rohani. Mereka tidak setia kepada suaminya dan mereka harus didisiplin. Tema utama kitab Hosea adalah kasih Allah terhadap istrinya yang berzina, yaitu Israel, saudara, dan keinginan untuk mengembalikan bangsa ini ke dalam perkenanannya sekali lagi. Saudara, Yohanes Pembaptis telah mengumumkan bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki dan Tuhan Yesus telah melakukan mujizatnya yang pertama, yaitu di Kana pada pesta pernikahan yang penuh sukacita. Sekarang dia mengundang orang-orang untuk datang ke pesta pernikahan. Pesta pernikahan siapa? Dia, saudara. Dia mengundang kita untuk datang. Bagaimanapun juga menjadi seorang Kristen itu tidak ubahnya dengan memasuki hubungan pernikahan. Artinya apa? Kita dan Kristus menjadi satu. Ya, saudara. Roma 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, ya, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Dua orang menikah bukan hanya karena mereka mengenal satu sama lainnya, atau bahkan mereka mempunyai perasaan yang kuat terhadap satu sama lainnya. Untuk menikah, seseorang harus berkomitmen satu sama lain dan menyatakan komitmen itu. Seperti yang ada nanti
Kalau Eko atau siapa Ripka menikah gitu ya, atau siapa siapa menikah, kita harus baca komitmen ini. Ya, saya siapa ya berjanji suka duka lagi keadaan apa tetap setia ya kepada orang ini gitu loh ya. Nah, ada yang namanya komitmen. Kalau dalam bahasa Latin adalah fiducia ya. Di sebagian besar masyarakat, pria dan wanita secara terbuka menegaskan komitmen itu ketika mereka berkata I do. Nah, sama saudara, kalau kita itu menganggap Yesus sebagai mempelai pria, ya, karena itu kita harus I do. Karena itu keselamatan dari dosa mencakup lebih dari sekedar pengenalan seseorang tentang Yesus dan memiliki perasaan baik terhadap Kristus. Keselamatan datang ketika orang berdosa menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus dan berkata, I do. Komitmen saudara. Oleh karena itu, kemudian orang beriman ini segera masuk ke dalam kebahagiaan hubungan pernikahan rohani ini. Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam firman-Nya. Kita menyandang namanya, berbagi kekayaan dan kekuasaannya, menikmati kasih dan perlindungannya, dan kelak hidup di rumah mulianya di surga ketika Anda menikah dengan Kristus. Kehidupan bukan menjadi sesuatu yang belum dipenuhi. Kehidupan menjadi sebuah pesta pernikahan meskipun ada cobaan dan kesulitan. Markus 2 ayat 20 adalah petunjuk tentang kematian dan kembalinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kalau mempelai pria ada di sini, kenapa harus berpuasa? Nanti ada saatnya ketika mempelai pria diambil daripadanya, saat itulah mereka berpuasa. Yaitu diambil daripadanya itu adalah pada saat kematian, kebangkitan, dan Yesus itu kembali ke surga. Kecil kemungkinan bahwa murid-muridnya pada tahap awal memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Namun Tuhan Yesus tidak bermaksud bahwa ketidakhadirannya di bumi berarti para pengikutnya harus mengganti pesta pernikahan dengan pemakaman. Bukan. Yesus hanya menunjukkan bahwa berpuasa sekali akan menjadi hal yang baik di masa depan. Namun perayaan yang penuh kegembiraan harus menjadi pengalaman rohani sehari-hari bagi orang beriman. Bagaimana caranya? Yesus ada di dalam saya ada di firman-Nya, yaitu seperti kita lakukan sekarang saudara, pendalaman Alkitab. Nah, pemenuhan apa lagi yang Yesus berikan kepada kita? Di sini ilustrasinya adalah pakaian dan kantong kulit anggur. Yesus mengajarkan dua pelajaran penting tentang pelayanannya. Ia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, bukan untuk memanggil orang-orang beragama. Kedua, dia datang membawa kegembiraan, bukan kesedihan. Pelajaran ketiga adalah ini. Dia datang untuk memperkenalkan yang baru, bukan untuk menambal yang lama. Nah, sesuatu penting ya. Dia datang untuk memperkenalkan yang baru, bukan untuk menambal yang lama. Jadi hukum Taurat itu adalah sesuatu yang lama, dia memperkenalkan yang baru, saudara. Para pemimpin agama terkesan dengan ajaran Tuhan kita. Wah, benar ajaran Tuhan Yesus kita, takjub. Dan mungkin mereka akan dengan senang hati menjadikannya salah satu dari beberapa gagasan dari tradisi agama mereka. Oh, mereka udah ada tradisi Yahudi. Oh, Tuhan Yesus ngomongnya benar. Oh, ditambah. Bukan begitu. Tuhan Yesus menggantikan semuanya, saudara. Mereka mengharapkan semacam kompromi yang akan mempertahankan yang terbaik dari Yudaisme, kaum Farisi, dan yang terbaik dari apa yang Kristus tawarkan. Tapi itu bukan apa yang Yesus datang. Dia tawarkan yang lama itu adalah sesuatu yang tidak bisa, bukan itu yang itu. Kristus datang, dia memberikan baru, dan yang baru itu sudah cukup, saudara. Namun Yesus menyingkapkan kebutuhan pendekatan tersebut. Ini seperti merobek pakaian baru yang belum menyusut dan menjahitnya pada pakaian lama. Jadi jelek dong ya, saudara ya. Tuhan Yesus kasih langsung yang baru, saudara.
Anda akan merusak pakaian baru, dan ketika pakaian lama dicuci, tambalannya akan menyusut, di sini kurang, ada jahitan, terkoyak dan merusak pakaian itu. Kalau kita gabungkan, wah kamu juga harus mengikuti hukum Taurat, oh Yesus punya juga bagus. Nah, bukan. Nah saudara, atau seperti memasukkan anggur baru yang belum difermentasi ke dalam kantong kulit anggur lama yang sudah rapuh. Setelah anggur mulai berfermentasi, maka gas terbentuk, maka yang lama akan pecah, dan Anda akan kehilangan anggur barunya dan kulit yang lama. Nah saudara, ini penting saudara. Tuhan Yesus datang untuk mengantarkan sesuatu yang baru, bukan untuk menyatukan yang baru dan lama. Saudara, hukum Musa sedang merosot menjadi tua dan lenyap. Ibrani 8 ayat 13, Tuhan Yesus memberikan sesuatu, ya saudara, perjanjian baru dengan darahnya. Ya, jadi hukum Musa itu adalah hukum yang belum dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Ya, masih zamannya Israel. Tapi Yesus datang, maka kita tidak lagi menurut hukum Taurat. Tuhan Yesus akan membuat perjanjian baru dengan darahnya, bahwa hukum Musa itu otomatis ada di dalam hati manusia, bukan di atas loh batu. Dan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri manusia, itulah yang memampukan umat Allah untuk menggenapi kebenaran hukum tersebut. Dengan menggunakan ilustrasi ini, Yesus menyangkal sepenuhnya gagasan populer tentang agama dunia yang mengkompromikannya, saudara. Jadi, apakah kita perlu ikut hukum Taurat? Tidak, hukum Taurat itu sudah ditanam di hati kita. Kita sudah tahu, karena kita ada Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita. Para pemimpin yang bermaksud baik, namun buta rohani, telah menyarankan agar kita mengambil yang terbaik dari masing-masing agama, memadukannya dengan apa yang terbaik dalam iman Kristen, dan demikian akan menciptakan iman sintetis yang dapat diterima oleh semua orang. Wah, nggak usah berantem ya, kita orang itu rukun. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus mau. Jika kita telah menerima Tuhan Yesus, kita tidak bisa menerima yang lainnya. Yesus maunya eksklusif, saudara. Namun iman Kristen, saudara, bersifat eksklusif. Jika kita percaya oleh Yesus, kita tidak boleh menerima agama lain. Mau setara, lebih unggul, atau yang menjanjikan kita apa? Tidak bisa. Yesus atau tidak sama sekali. Namun iman Kristen bersifat eksklusif. Ia tidak akan menerima agama lain yang setara atau lebih unggul. Soalnya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4:12. Keselamatan bukan perbaikan, bukan orang ini dulunya agak bandel, sekarang agak baik. Bukan. Keselamatan bukanlah perbaikan sebagian dari kehidupan seseorang. Itu adalah jubah kebenaran yang benar-benar baru, saudara. Saudara, keselamatan itu bukan laler yang berusaha untuk menyukai bunga, bukan. Tapi laler itu benar-benar diperbaharui dengan istilahnya apa? Rohnya lebah, barusan dia bisa menyukai lebah. Kehidupan Kristen bukanlah suatu pencampuran antara yang lama dan yang baru. Sebaliknya ini merupakan pemenuhan dari yang lama dalam yang baru. Karena itu apa? Tuhan Yesus datang untuk penggenapan, pemenuhan. Saudara, saya kasih satu ilustrasi. Ada dua cara untuk menghancurkan sesuatu. Anda dapat menghancurkannya atau membiarkannya terwujud dengan sendirinya. Saya kasih contoh biji mangga. Sebuah biji mangga, pohon mangga, saudara, ya, biji pohon mangga misalnya, Anda bisa menghancurkan dengan dua cara. Pertama, Anda bawa palu, atau Anda panggil raksasa, suruh dia injek, suruh hancur, ya kan? Atau dengan palu dapat dihancurkan. Tetapi ada penghancuran yang kedua yang bisa dilakukan. Anda tanam di dalam tanah, maka dia secara alami akan hancur, tetapi dibiarkan menjadi tumbuh menjadi pohon mangga. Nah, dalam kedua kasus tersebut, penghancuran biji pohon mangga telah selesai. Namun pada kasus kedua, biji pohon mangga itu dihancurkan karena pemenuhan, dipenuhi. Nah,
Saudara, Yesus mengenapi nubuatan, gambaran, dan tuntunan hukum Musa. Karena saya katakan bahwa kitab Perjanjian Lama, jika kita tidak melihatnya dalam konteks Tuhan Yesus, kita akan salah menafsir Perjanjian Lama. Kenapa? Segala kitab Taurat, kitab Nabi, dan kitab pujian, ya, Torah, Nefim, Ketuvim, semuanya bersaksi kepada Tuhan Yesus. Hukum Taurat berakhir di Golgota ketika korban yang sempurna dipersembahkan oleh dosa dunia. Jadi saudara, ketika Anda mempercayai Tuhan Yesus, Anda telah menjadi bagian dari ciptaan baru dan selalu ada pengalaman baru akan kasih karunia dan kemuliaan. Jadi saudara, betapa bodohnya ya, betapa tragisnya orang tetap kembali ke tradisi hukum Taurat yang lama, tradisi agama yang sudah mati. Padahal mereka masih bisa mendapatkan kebenaran spiritual yang hidup. Untuk apa menyimpan shadow, bayang-bayang, padahal yang kenyataannya telah datang, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita telah mendapat penggenapan semua janji Allah. Ya saudara, semua janji Allah yang ada di Perjanjian Lama itu semua digenapi di Yesus Kristus dan sekarang diberikan kepada kita, yaitu pemenuhan janji Allah. Itu adalah hadiah kedua yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Pertama adalah pengampunan, kedua adalah penggenapan atau pemenuhan semua janji Allah, saudara. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu kemerdekaan, saudara. Kita baca firman Tuhan. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abitar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Nah, saudara, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat cari kesalahan dia, mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkan tanganmu." Lalu ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia, saudara. Iri hati, saudara. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang-orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang-orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Mereka datang kepada Yesus untuk apa? Mujizatnya, saudara. Ya kan? Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Ya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara, hari Sabat itu sangat dihargai oleh orang-orang Yahudi sebagai hari yang suci.
Jadi Allah memberi umat Israel hari Sabat ketika mereka keluar dari Mesir. Dan itu merupakan tanda khusus antara Israel dan Allah. Tidak ada catatan bahwa Allah pernah memberikan hari Sabat kepada bangsa lain. Jadi, ketika Yesus secara terang-terangan mulai melanggar tradisi Sabat, hal itu seperti mendeklarasikan perang terhadap lembaga keagamaan mereka. Yesus sengaja, saudara, ya, dia menyembuhkan pada hari Sabat. Dia cuma mau kasih tahu kepada orang-orang, hukum mereka telah digenapi oleh dia. Dia adalah Tuhan dari hari Sabat. Dia mulai kampanye dengan menyembuhkan seorang pria yang telah sakit selama 38 tahun dan kemudian diikuti oleh peristiwa-peristiwa yang dicatat di bagian ini. Saudara, tradisi Yahudi menyatakan bahwa ada 39 tindakan yang dilarang keras pada hari Sabat. Musa telah melarang bekerja pada hari Sabat, namun dia tidak memberikan banyak rincian. Menyalakan api untuk memasak pun tidak boleh pada hari Sabat. Mengumpulkan bahan bakar juga tidak boleh. Membawa beban juga tidak boleh. Berbisnis juga adalah tindakan yang salah pada hari Sabat. Namun tradisi Yahudi menjelaskan secara rinci, bahkan memberitahu orang-orang seberapa jauh mereka dapat melakukan perjalanan pada hari Sabat. Yaitu 200 hasta saja mereka hanya boleh berjalan. Singkatnya, hari Sabat telah menjadi sebuah beban yang sangat berat, sebuah simbol dari perbudakan agama yang menyakitkan yang telah menjerat bangsa ini. Setelah menyembuhkan orang di kolam Bethesda, tindakan pembangkangan hari Sabat berikutnya yang dilakukan Tuhan Yesus adalah berjalan melintasi ladang pada hari Sabat dan mengizinkan murid-muridnya memetik biji-bijian, menggosokkannya dengan tanah mereka dan memakannya. Harusnya orang yang lapar tidak boleh mengambil buah dan biji-bijian tetangganya, asal tidak mengisi bejana atau menggunakan alat yang permanen. Namun, bukan hal itu yang membuat orang Farisi marah kepada Yesus. Yang mereka kesal adalah kenapa para murid bekerja pada hari Sabat. Tuhan Yesus sengaja, saudara. Jadi ketika Anda membaca catatan Matius tentang peristiwa ini, Anda melihat bahwa Yesus memberikan 3 argumen untuk membela murid-muridnya. Pertama adalah apa yang dilakukan Daud waktu dikejar masuk ke dalam bait suci. Ada makanan yang harusnya imam makan, dia makan. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh imam dan apa yang apa yang dilakukan oleh imam? Ya, menurut Nabi Hosea, ya, pembaca Markus di Roma tidak akan tertarik pada para nabi dan imam Yahudi, saudara. Jadi Markus itu nggak pakai ilustrasi nabi dan imam, karena Markus kan itu diperuntukkan oleh orang Romawi. Jadi Markus itu pakai analogi Daud, yang oleh orang Romawi diakui sebagai pahlawan dari raja yang hebat. Ya, saudara, jika seorang raja yang lapar dan rakyatnya diizinkan makan roti suci dari kemah suci, maka sudah sepatutnya Tuhan hari Sabat mengizinkan rakyatnya makan roti itu, gandum dari ladangnya. Daud melanggar hukum pasti yang diberikan Musa, karena roti sajian itu hanya diperuntukkan oleh imam. Namun para murid hanya melanggar tradisi buatan manusia, saudara. Tentu saja Tuhan Yesus lebih peduli, ya saudara, oleh kasih pemenuhan kebutuhan manusia daripada melindungi tradisi keagamaan. Akhirnya itu membuat prioritas orang Farisi menjadi kacau. Apakah Yesus melakukan kesalahan ketika menyebut Abiatar sebagai imam besar? Saudara, di sini ada satu catatan yang biar Anda tidak bingung. Catatan dalam 1 Samuel 21 menyebut Ahimelek, ayah Abiatar, sebagai imam besar. Sehingga kata-kata Tuhan kita tampaknya bertentangan. Nah, saudara, mereka tidak, saudara. Nah, ada kemungkinan bahwa ayah dan anak masing-masing juga memiliki kedua nama tersebut, yaitu Abiatar. Dan catatannya Anda bisa cari sendiri di 1 Tawarik 18 ayat 16, 24 ayat 6, 1 Samuel 22, 22 Samuel 8 ayat 17, ya. Kemungkinan besar Tuhan kita juga menggunakan kata Abiatar untuk merujuk pada bagian perjanjian lama
tentang Abiatar, bukan pada manusianya. Ini adalah cara orang Yahudi mengidentifikasi bagian-bagian dari firman, karena manuskrip mereka tidak mempunyai pasal dan ayat seperti yang kita miliki sekarang dalam Alkitab, saudara. Ya, saudara, pada hari Sabat yang sama, Yesus pergi ke sinagoga untuk beribadah, dan ketika berada di sana, dia sengaja lagi menyembuhkan orang sakit. Tentu saja dia bisa menunggu 1 hari lagi, tetapi sekali lagi dia mau menantang tradisi legalistik orang-orang Farisi. Kali ini orang-orang Farisi mengharapkan dia untuk menyembuhkan, jadi mereka itu membuka mata lebar-lebar. Pertanyaan Tuhan kita dalam Markus 3:4 tidak pernah dijawab oleh musuh-musuhnya. Nah, karena kejahatan terjadi setiap hari termasuk pada hari Sabat, mengapa kebaikan tidak terjadi? Kematian selalu terjadi, namun hal ini tidak seharusnya menghalangi kita untuk menyelamatkan kehidupan. Jadi sebenarnya hati mereka itu keras. Mereka itu tidak ada kasih. Mereka hanya mengikuti ritual-ritual, peraturan yang sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Yesus dapat melihat pengerasan hati mereka dan dosa mereka, dan itu membuat dia marah. Saudara, Tuhan kita tidak pernah marah kepada pemungut cukai, saudara. Orang berdosa, perempuan sundal malah. Dia tidak marah besar sama orang-orang berdosa, karena pada dasarnya kita memang berdosa, saudara. Kita ngaku aja. Tetapi yang dia paling pantang, saudara, yang dia paling sebel adalah ia mengungkapkan kemarahan terhadap orang Farisi yang menganggap dirinya benar, saudara. Mereka lebih memilih melindungi tradisi mereka daripada mereka melihat seseorang disembuhkan. Mereka lebih memilih peraturan daripada kasih. Tentu saja pria tersebut hanya tahu sedikit konflik spiritual ini. Dia hanya menaati perintah Tuhan Yesus, mengulurkan tangannya dan disembuhkan. Saudara, Yesus nyembuhin tangan orang di hari Sabat. Orang-orang Farisi marah. Begitu marahnya orang-orang Farisi atas perbuatan Yesus, sehingga mereka bersatu dengan orang-orang Herodian dan mulai berbuat rencana untuk menangkap Yesus dan menghancurkannya. Kelompok Herodian bukanlah kelompok agama. Mereka adalah sekelompok orang Yahudi yang bersimpati kepada Raja Herodes dan mendukung pemerintahannya. Kebanyakan orang Yahudi membenci Herodes dan enggan menaati hukumnya, sehingga mengejutkan bahwa orang-orang Farisi yang merupakan orang-orang Yahudi yang taat bisa bergabung dengan para politisi yang tidak setia ini. Namun musuh bersama Yesus yang menyatukan kedua kelompok ini, menanggapi perlawanan yang bersatu ini, Yesus menarik diri dari sini, menarik diri dari sana. Namun dia tidak dapat juga mencegah bahwa banyak orang yang membutuhkan mereka. Tidak dapat mencegah bahwa kumpulan besar orang untuk mengikuti dia. Tentu saja kumpulan orang ini berbahaya bagi tujuannya. Ya saudara, karena sebenarnya orang-orang ini tidak termotivasi secara rohani. Mereka ikut Yesus bukan untuk minta pengampunan, bukan minta pemenuhan, bukan minta kemerdekaan, tetapi mereka adalah meminta kesembuhan jasmani dan mujizat. Dan dengan demikian pihak berwenang dapat menuduh Yesus memimpin pemberontakan rakyat melawan Romawi. Namun Yesus tetap menerima orang-orang, menyembuhkan orang sakit, dan melepaskan orang yang kerasukan setan. Sekali lagi dia memperingatkan setan-setan untuk tidak mengungkapkan siapa dia. Saudara, kita telah belajar bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kita 3 hadiah. Tuhan Yesus kini telah mencapai krisis dalam pelayanannya. Banyak orang mengikuti dia, namun minat mereka bukan pada hal-hal rohani. Mereka hanya ingin mujizat dan berkat-Nya. Sedangkan para pemimpin agama ingin menghancurkan dia, dan bahkan beberapa teman Herodes pun ikut terlibat. Saudara, langkah selanjutnya yang Tuhan Yesus lakukan adalah berdoa semalaman. Dia memanggil 12 orang untuk membantunya sebagai rasulnya dan menyampaikan khotbah di bukit yang akan nanti menjelaskan dasar rohani kerajaannya.
Ini ada di minggu depan, bagaimana Tuhan mendirikan bangsa baru, memperkenalkan keluarga baru, dan mencetuskan kerajaan surga. Ini keren sekali minggu depan, saudara ya. Saudara, Tuhan Yesus telah menawarkan kita pengampunan agar kita dapat masuk ke dalam kerajaannya. Pembunuhan di mana kita tidak perlu lagi mengikuti hukum Taurat, karena seluruh janji-janji Allah di dalam Perjanjian Lama telah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan kita telah diberikan kemerdekaan. Kita tidak lagi dibudaki oleh hukum dan peraturan, tapi oleh kasih. Saudara, Tuhan Yesus kasih kita pengampunan, pemenuhan, kemerdekaan. Tetapi orang-orang Farisi menolak tawarannya. Mereka lebih mending diikat oleh hukum Taurat. Mereka lebih mending lihat orang tidak mendapat kasih daripada dilakukan dengan menobrak hukum sahabatnya, saudara. Saudara, sebenarnya mereka sedang menolak hadiah terbesar, hadiah istimewa dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hari ini saudara, coba pikirkan, sudahkah Anda menerima hadiah istimewa dari Yesus? Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.